Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya akan berkhotbah tentang hidup baru. Tentang hidup baru. Hidup baru di dalam Kristus. Mengapa tema ini saya kemukakan lagi? Karena hidup baru itu adalah buah dari persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita telah mati bersama-sama dengan Kristus, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus melalui baptisan, dan kita dibangkitkan di dalam hidup yang baru. Jadi ini sangat penting untuk kita semua menyadari identitas kita yang akan mempengaruhi cara hidup kita sehari-hari. Mari untuk itu saya hanya ingin membaca satu ayat saja, ayat yang sangat populer di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Saya rindu kita membaca bersama-sama ayat-ayat ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita baca dalam terjemahan baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Tentunya kita semua bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena di tahun ini kita diberikan kesempatan untuk merayakan Paskah. Tentunya kita semua memahami betapa pentingnya Paskah. Kematian dan kebangkitan Tuhan adalah karya terbesar dari Bapa kita melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan jiwa kita, untuk memberikan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Tanpa kematian tidak ada pengampunan dosa. Amin. Dan tanpa kebangkitan tidak ada pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kita juga bersyukur kemarin sore sampai malam, ya, pemuda remaja kita telah melaksanakan perayaan Paskah dengan penuh semangat, ya, dengan penuh sukacita. Dan saya bersyukur cukup banyak yang hadir dari pemuda remaja sekabupaten Jember, ada teman-teman dari mahasiswa UNED, mereka datang untuk bersama-sama merayakan Paskah. Dan firman Tuhan diberitakan dengan begitu baik, ya, dengan cara yang menurut saya memang untuk anak-anak muda cocok, ya, seperti studi seperti itu. Dan kita diingatkan di situ bahwa kita ini adalah God masterpiece, kita adalah buatan Allah, mahakarya Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu menunjukkan bahwa kita juga adalah manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita harus hidup sebagai manusia baru. Ya, kalau kemarin ada 3 poin yang disampaikan. Kalau kita mau hidup menjadi manusia baru, kita harus sadar siapa identitas kita di dalam Kristus. Kita ini manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Kita ini milik Kristus, bahwa kita diselamatkan tidak untuk nganggur, tapi kita diselamatkan untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Itulah buah-buah kehidupan, buah-buah pelayanan. Pekerjaan baik bukan usaha kita untuk diselamatkan, tetapi bukti bahwa kita sudah diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita harus mengenal bahwa Allah itu mau bekerja melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, kita tidak bisa bekerja, ya, memuliakan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus mau dipakai oleh Tuhan
menjadi perabot-perabot yang mulia, ya, untuk tujuan-tujuan yang mulia, yaitu untuk membesarkan nama Tuhan. Nah, namun demikian Bapak Ibu, ya setelah semua perayaan Paskah yang kita adakan, yang kita selenggarakan dengan kemeriahan-kemeriahan yang begitu luar biasa, kita perlu bertanya dengan jujur kepada diri kita masing-masing. Ya, apakah Paskah hanya menjadi sekedar perayaan tahunan bagi kita? Apakah perayaan Paskah hanya berhenti pada perayaan dan akan berlalu begitu saja? Ya. Bagaimana setelah kita merayakan Paskah, setelah kita mendengarkan berita-berita Paskah, apakah hidup kita akan kembali berjalan seperti biasa? Seperti sebelum kita merayakan Paskah, ya kita kembali sibuk dengan rutinitas kita kembali sibuk dengan urusan pribadi, kita kembali sibuk dengan urusan keluarga kita kembali sibuk dengan studi kita kembali sibuk dengan pekerjaan kita kembali sibuk dengan pelayanan-pelayanan kita, tetapi tidak ada perubahan yang berarti dalam kehidupan kita. Yang sebelumnya dikuasai kekhawatiran, terus saja hidup dalam kekhawatiran. Yang di dalam hatinya ada kemarahan, masih aja marah. Cara-cara hidup lama itu masih dipelihara. Padahal kita sudah mendengar berita Paskah tentang bagaimana kebangkitan Yesus itu melahirkan kita kembali kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Ya, kita tidak mempunyai semangat yang berkobar-kobar. Semangat untuk mengiring Tuhan, semangat untuk mengasihi Tuhan, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk beribadah. Apakah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Ataukah Paskah yang kita rayakan kemarin itu membawa dampak yang nyata dalam kehidupan kita, mentransformasi kehidupan kita? Kita memang akan kembali ke pekerjaan rutinitas kita, tetapi dengan semangat yang diperbaharui, dengan tujuan yang diperbaharui, dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Apakah itu terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali dalam perayaan-perayaan besar seperti itu, saya bersyukur saya berjumpa dengan kekasih-kekasih yang sudah lama tidak kebaktian. Tetapi apakah setelah Paskah mereka akan rajin kembali? Ya, apakah mereka akan hidup dengan cara-cara kerajaan Allah seperti itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab mengajar kepada kita bahwa kekristenan bukan sekedar merayakan fakta bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati memikul dosa-dosa kita di kayu salib, dan bahwa 2000 tahun yang lalu setelah dikuburkan 3 hari dia bangkit dari kematiannya. Tidak sekedar merayakan fakta itu, tetapi Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Paulus berkata seperti ini, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Apakah Bapak Ibu hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus? Loh, kok cuma satu? Amin Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidup Bapak Ibu? Atau semuanya biasa-biasa, judek pikiranku, khawatir. Tetap aja enggak ada harapan, ada rasa takut, kecewa itu terus saja mengganggu kehidupan kita. Sifat-sifat lama masih menguasai kita, yang dulunya jengkelin tetap aja jengkelin. Kok enggak ada air minum ya, saya agak kering mulut saya. Boleh minta satu. Kok perubahan setelah Paskah kok kering mulutnya? Ya, habis Paskah buat masalah baru. Nah, thank you.
Terima kasih untuk kerjasamanya. Kemarin anak saya telepon, "Pak, ada masalah." Saya nggak mau cerita masalahnya apa. Tapi intinya, masa saya akan merespon dengan keras, dia bilang gitu. Saya bilang, "Nak, kita dipanggil untuk mengasihi. Kita ini manusia baru di dalam Yesus. Mungkin satu waktu kamu harus membela dirimu dari bahaya, tetapi tidak boleh ada di dalam hatimu kebencian terhadap orang lain," saya bilang. Tidak boleh ada maksud-maksud tertentu untuk menghancurkan hidup orang lain. Terus bagaimana Pak? Belajar beriman, saya bilang. Belajar percaya, banyak berdoa, saya bilang. Papa masih SMA itu loh. Papa dibawain celurit panjang nih. Nah, Don kamu ambil apa? Terserah, yuk ambil tongkat, ambil pisau, ayo mulai. Tapi jangan sampai ada dalam hatimu keinginan untuk melakukan kejahatan untuk orang. Amin Bapak Ibu. Mamanya mulai khawatir, "Boy apa? Bahaya enggak ya?" "Bahaya ya." Sudah belajar percaya, bersandar, berharap sama Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, Dia tempat perlindungan kita yang teguh. Amin Bapak Ibu. Bulan Januari saya sudah sampaikan. Menjadi dasar bagi iman kita, bahwa kita memiliki Allah yang hidup, kita memiliki Allah yang berkuasa. Pak, bagaimana ke depan? Bagaimana nanti? Kalau engkau memiliki kuasa kebangkitan itu, kalau engkau memiliki Yesus yang bangkit dalam hidupmu, kita tidak perlu takut lagi. Amin Bapak Ibu. Sekalipun mungkin kita dalam pergumulan yang hebat, kita dalam tantangan yang begitu luar biasa, kita pasti mengalami kekuatan di dalam Tuhan kita. Ingat saya khotbahkan minggu yang lalu, kita hidup di dunia yang retak Bapak Ibu ya. Hanya Yesus yang bangkit yang menjadi satu-satunya pengharapan bagi kita. Bahwa kebangkitan Yesus itu melenyapkan semua ketakutan kita. Bahkan saat-saat kita dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi takut, kecewa, putus asa, sesungguhnya Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita. Enggak nunggu merasa merinding saudara ya. Oh kok merinding bulu romaku. Oh ini ada Tuhan ini. Enggak perlu begitu. Dia mengatakan, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu." Kristus yang bangkit sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia yang memberi semangat kepada orang-orang yang lemah, yang patah hatinya. Dia memberi penghiburan yang luar biasa. Amin. Ini seharusnya memberi perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Jangan sekedar merayakan realitas kematian dan kebangkitan Tuhan, tetapi Tuhan mau kita menghidupi kuasa kebangkitan itu setiap hari. Bapak Ibu kalau tidak, saya juga akan dikuasai terus dengan kekhawatiran. Apakah kita mengalami kuasa kebangkitan itu? Amin. Jadi saya mau menegaskan di sini bahwa seharusnya kebangkitan Kristus yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu, yang kita rayakan beberapa waktu ini Bapak Ibu ya, seharusnya mendorong kita untuk kita hidup dalam hidup yang baru, hidup dalam semangat Paskah, semangat kematian dan kebangkitan Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan kematian dan kebangkitannya. Itulah hidup yang dipenuhi kasih karunia. Hidup yang dipenuhi dengan anugerah, dan kita dapat menyalurkan anugerah kasih karunia itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi berkat. Kita berbuah-buah dalam hidup ini. Itulah hidup yang dipenuhi dengan kuasa kebangkitan. Ada keberanian seperti yang dialami oleh para murid. Ada sukacita yang besar. Ada damai sejahtera. Dan kita diberikan tujuan yang baru, arah yang baru. Tidak lagi hidup untuk dunia ini. Tetapi kita hidup untuk kemuliaan Kristus. Ini yang seharusnya terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Sekali lagi sayang sekali.
Ada banyak orang yang setelah merayakan Paskah ya akhirnya kembali ya begitu-begitu aja. Tidak menunjukkan ada semangat, ada kehidupan yang benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak juga orang Kristen yang berpikir seperti ini. Aku menjadi Kristen ya aku akan memperbaiki dirilah, aku akan memperbaiki perilaku. Jadi Kristen hanya soal perbaikan perilaku, perbaikan moral. Wes aku nggak akan ngomong kasar lagi, atau aku akan menjadi lebih sopan dikit sekarang ya. Komitmen setelah Paskah aku akan jadi lebih baik sedikit. Atau hanya sekedar melakukan rutinitas keagamaan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa menjadi orang percaya bukan sekedar memperbaiki moral kita, bukan sekedar memperbaiki perilaku kita, bukan sekedar memperbaiki gaya hidup kita, tetapi ada sesuatu yang mendasar, yang mendasari perubahan perilaku kita, yang mendasari perubahan moral kita, yang mendasari perubahan karakter kita, yaitu perubahan hidup secara total. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah kucing yang diberi pakaian anjing akan bisa hidup seperti anjing Bapak Ibu? Tidak akan bisa. Kucing harus menjadi anjing kalau dia harus hidup seperti anjing. Apakah anjing akan mengeong seperti kucing sekalipun dia didandanin seperti kucing? Nggak akan bisa. Kecuali ada perubahan. Maaf kalau ilustrasinya anjing dan kucing karena itu pet ya, itu binatang kesayangan, gampang. Apakah saya manusia berdosa bisa mengalami perbaikan moral sebelum saya dijadikan ciptaan baru oleh Tuhan? Amin Bapak Ibu. Dasarnya pendosa sekalipun berusaha baik, ujung-ujungnya motivasinya buruk. Ya. Hati-hati dekat dengan harimau. Kan begitu. Harimau sangat berbahaya. Hati-hati dengan ular kan begitu. Karena dia akan tetap bersikap seperti ular. Tapi kelinci tidak akan menggigit kita seperti harimau menggigit kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus perlu memahami itu. Kita menjadi orang-orang yang mengalami kehidupan baru secara total. Dan kehidupan baru itu harus kita garis bawahi. Itu bukan hasil dari usaha kita. Itu bukan hasil dari pekerjaan kita. Tetapi itu adalah karya Allah di dalam Kristus Yesus melalui kehidupan kita. Kita tidak menjadi baik karena hanya sekedar usaha kita menjadi baik. Kita akan frustasi, kita akan putus asa, apalagi kalau usaha baik kita itu tidak direspon baik oleh orang lain. Tapi kalau kita berubah secara total menjadi manusia baru, dilahirkan kembali, sekalipun responnya tidak baik, kita akan tetap melakukan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Kucing gak akan pernah menggonggong. Sekalipun dia dipukul, dia diapakan, dia tetap ngeong. Gitu. Dan anjing gak akan pernah mengeong karena dia bukan kucing. Kita akan tetap hidup dalam dosa. Sekalipun kita berusaha untuk melakukan kebaikan. Ujung-ujungnya motivasinya gak benar Bapak Ibu. Makanya jangan omong, enggak apa-apa kok sekalipun dia enggak Kristen orangnya baik. Iya sekarang. Karena ada maunya. Coba kalau anak-anak ada maunya. Papa cakep deh. Papa ganteng. Enggak lama kemudian, Pak aku butuh ini. Amin Bapak Ibu. Jadi menjadi Kristen itu bukan sekedar memperbaiki diri. Tetapi mengalami hidup yang baru, itulah yang dikerjakan Allah melalui regenerasi. Ya, melalui pembenaran. Itulah kelahiran kembali. Jadi hidup baru itu bukan hanya sekedar tentang memperbaiki diri, melainkan menjadi ciptaan baru. Ya. Kata Paulus,
Dan jika kita ada di dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang, ya. Yang lama sudah berlalu, Bapak Ibu. Menjadi ciptaan baru itu bukan sekedar perbaikan moral, perbaikan diri, tetapi kita punya identitas baru. Bapak Ibu, identitas ini sangat-sangat penting. Kalau orang lupa jati dirinya, Bapak Ibu, ini bahaya. Ada banyak orang yang lupa jati dirinya, sehingga dia tidak hidup seperti jati dirinya itu. Berarti kita ini memiliki realitas yang baru, memiliki kenyataan hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, dan sebagai manusia baru yang dilahirkan baru, yang menjadi ciptaan baru, kita akan menjalani hidup dengan arah yang baru. Kita hidup dengan tujuan yang baru, Bapak Ibu. Mari saya akan mengajak kita untuk melihat 3 kebenaran besar melalui satu ayat ini, ya, yang akan menolong kita untuk memahami dan mengalami hidup baru di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu mau mengalami hidup baru? Karena tanpa kehidupan baru, gak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah. Ingat kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau Nikodemus, kalau kamu tidak lahir baru, tidak lahir kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Enggak akan masuk kerajaan surga. Bukan berkata, Nikodemus, kalau kamu tidak percaya, kamu tidak akan masuk surga. Bukan, kalau kamu tidak lahir baru. Dan kelahiran baru harus dibuktikan dengan hidup yang baru. Jangan kita hanya menjadi orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang profes aku manusia baru, tetapi hidupnya lama. Ya. Iso ujar aku manusia baru, tapi nggak bisa menjalani. Kemarin ada diskusi di grup kami, grup pengurus MD. Ada seorang yang membuat quotes, ya, bahwa ajaran yang sehat, yang ini itu akan menuntun kepada persatuan. Lalu ada yang merespon di bawah seperti ini. Tapi kenapa ya gereja-gereja yang berajaran Pentakosta karismatik itu kok malah banyak perpecahan ya gitu. Comot sana, comot sini, hajar sana, hajar sini, tidak bisa rukun gitu loh. Lalu saya kok kepingin komen, saya malah jarang komen. Ya karena kita seperti ChatGPT. Kok kenapa seperti ChatGPT? ChatGPT itu kecerdasan buatan Bapak Ibu. Kita bisa ngomong baik, kita bisa mengatakan sesuatu yang baik, tetapi kita enggak punya jiwa, kita enggak punya hati. Haleluya Bapak Ibu. Ada orang yang bisa mengaku Tuhan tetapi hatinya tidak pernah diubahkan. Ada orang yang mengaku percaya Yesus tetapi jiwanya mati. Tidak ada kelahiran baru. Bapak Ibu semua kita bisa mengatakan kata-kata hebat. Seperti kata firman Tuhan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Pendetanya khotbahnya luar biasa. Tapi hatinya menjauh daripadaku, kata Tuhan. Itu persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang hanya menjadi Kristen dan memperbaiki dirinya, tetapi tidak benar-benar mengalami kelahiran baru. Haleluya Bapak Ibu. Petrus sebelum berjumpa dengan Yesus yang bangkit, sebelum penuh Roh Kudus, ketika dia marah, dia cabut pedangnya dan dia tebas. Siapa tuh yang ditebas telinganya itu? Malkus. Tapi setelah dia hidup baru, dia memberikan dirinya dianiaya. Dia tidak mencabut pedangnya karena bukan dia memperbaiki diri, tetapi dia menjadi manusia baru
di dalam Yesus. Amin. Mari, ada 3 kebenaran besar yang akan menolong kita untuk memahami tentang hidup baru. Menolong kita untuk bagaimana kita bisa hidup dalam hidup yang baru, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa hidup baru itu adalah sepenuhnya pekerjaan Allah. Makanya yang kedua, kita harus tahu bahwa hidup baru itu mengubah status dan arah hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Ini adalah pekerjaan Allah dalam kehidupan kita, melahirkan kita kembali, ya, bagaimana kita memiliki status yang baru dan arah yang baru dalam hidup ini. Dan yang ketiga, saya mau sampaikan bahwa hidup baru kita itu harus terrefleksi dari gaya hidup kita sehari-hari. Kalau orang yang sudah lahir baru, itu akan kelihatan dari gaya hidupnya tiap-tiap hari. Amin. Mari, ya, kebangkitan Kristus itu memanggil kita bukan hanya untuk merayakan kemenangannya, merayakan fakta kebangkitannya, tetapi kebangkitan Kristus itu mengundang kita, memanggil kita untuk kita mengalami hidup baru sebagai ciptaan baru. Hidup yang dipenuhi dengan karunia Allah. Hidup yang dipenuhi dengan sukacita karena kita mempunyai identitas yang baru. Hidup yang memuliakan Allah kita. Amin. Mari kita lihat 3 bagian ini Bapak Ibu. Yang pertama, perhatikan, hidup baru itu adalah karya anugerah Allah. Melalui apa? Melalui regenerasi. Regenerasi itu maksudnya adalah kelahiran kembali. Kelahiran baru. Melalui pembenaran Bapak Ibu. Jadi kita adalah orang-orang yang dilahirkan baru. Bukan yang diperbaiki, yang dipoles, bukan. Tapi kita ini dilahirkan baru. Kita dibenarkan di hadapan Kristus. Tadi kita membaca di bagian pertama ayat 17 itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saya mau memberi penjelasan secara teologis tentang statement ini. Siapa yang ada di dalam Kristus? Bapak Ibu, hidup baru itu berasal dari karya Allah. Siapa yang ada di dalam Kristus? Di luar Kristus, kita nggak akan pernah memiliki hidup yang baru. Amin. Hanya di dalam Kristus. Ini menunjukkan bahwa hidup baru itu berasal dari karya Kristus, dari karya Allah dalam kehidupan kita, bukan usaha kita sama sekali. Tahu-tahu baru aja gitu saudara ya. Itu mukjizat terbesar dalam kehidupan kita. Itu karya terbesar dalam hidup kita. Pengorbanan Yesus, kebangkitan Yesus yang telah memungkinkan kita dilahirkan kembali ke dalam kehidupan yang baru. Jadi hidup baru itu tidak lahir dari tekad kita. Oh, saya mau lebih baik, saya mau lebih rajin, saya mau lebih sopan, saya tidak lagi mau berkata-kata kasar. Oh, saya mau lebih rendah hati lagi. Tidak. Tetapi itu adalah buah dari pekerjaan Allah. Saudara, kalau hidup baru adalah usaha kita, maka semua orang di luar bisa punya kehidupan yang baru. Amin. Semua orang tanpa Yesus bisa punya kehidupan yang baru. Wah, hidupmu baru ya, padahal gak percaya Yesus. Dulu kamu kasar, sekarang kok lembut ya. Dulu kamu juwengkelin, pokoknya gemesin. Maaf kalau saya banyak minum ya. Orang luar bisa berusaha menjadi baik, tapi itu bukan hidup baru Bapak Ibu. Dan saya mau memberitahu kalau orang berusaha seperti itu, ada tantangan biasanya gagal. Loh kok kumat mana? Kumat wis? Kumat mek setahun kan begitu ya. Alah mek beberapa minggu ramah. Tapi kalau orang lahir baru, tantangan sebesar apapun karena dia baru, dia tidak bisa mengingkari identitasnya itu. Amin Bapak Ibu.
Ya memang kita ada ketidaksempurnaan, tetapi tanda-tanda nyata itu ada bagi orang yang lahir baru. Jadi sekali lagi hidup baru bukan lahir dari usaha kita, tekad kita, kemauan kita. Supaya kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetapi sekali lagi semata-mata murni karya Allah dalam kehidupan kita. Ya, saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Bahwa dahulu kita adalah orang-orang yang mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kita enggak hanya sekedar rusak Bapak Ibu ya. Kita enggak hanya sekedar sakit. Kita bukan sekedar lumpuh, tetapi dikatakan kita mati. Mati itu sudah enggak, ya sudah hancur total Bapak Ibu ya. Kita enggak sekedar rusak, kalau rusak itu masih bisa diperbaiki. Tapi ini mati Bapak Ibu. Kita hopeless, kita hidup tanpa pengharapan. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk mencari Tuhan. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk datang kepada Yesus untuk menerima keselamatan dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya Allah turun mencari yang terhilang. Allah melahirkan kita kembali. Amin. Memberi kemampuan bagi kita, menghidupkan kita kembali supaya kita bisa merespon Tuhan. Bapak Ibu, orang mati diajak ngomong, Pak kok kamu tega ya ninggalkan aku? Ya enggak denger saudara. Ma, ya apa aku jomblo ma, oleh kawin mana enggak ma? Ya enggak akan dijawab lah saudara. Cubit, gemes kamu jahat. Ya enggak bisa orang mati saudara. Tapi ketika dia hidup, Pak cubit, ngawur kamu, kalau kaget saudara. Orang mati gak bisa merespon Bapak Ibu. Makanya kelahiran kembali, hidup baru itu terjadi ketika Allah melalui karya kematian dan kebangkitan Yesus. Ketika Roh Kudus membangkitkan kita kembali kepada hidup yang baru. Amin. Jadi diberi hidup dulu baru bisa merespon. Kenapa sih orang dengar firman kok gak ngerti? Dengar firman tuh kok bawaannya kok gak nyambung aja ya, kayak gak semangat gitu. Karena mungkin masih mati saudara ya. Tapi orang hidup, dia suka makanan. Betul? Kalau nggak percaya setelah kebaktian buktikan, saya mau buktikan, saya suka makan. Ada yang mau membuktikan bersama saya? Makanya kata Petrus, jadilah bayi yang selalu haus akan susu yang murni. Ibu-ibu dengan bayi-bayi di rumah, bagaimana dengan bayimu? Kalau bayimu sehat, aduh, pasti minum gitu ya. Dulu saya masih ingat ya, anak saya Yoel itu sama dokternya dikasih apa itu, Morinaga itu. Minum bojok larang ya, ganti SGM. Banyak minumnya saudara. Tapi coba kalau pas lagi sakit, disusoni ya ditolak saudara ya. Gak mau. Sampai minumlah nak. Kadang kita ini seperti itu. Ayo jemaat dengar firman. Bawang lagi mati saudara. Enggak akan dimakan tuh firman. Haleluya. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus, kita nggak bisa mengandalkan. Artinya apa Bapak Ibu? Saya ingin, kalau mungkin kita kok merasa nggak ada sukacita ya. Kita kok merasa nggak ada gairah, kok dikit-dikit loyo, lemah, datang kepada kuasa kebangkitan itu. Amin. Kita nyanyinya apa? Beriku hati baru, ya Allah. Amin.
Penting, Tuhan beri hati baru. Aku tidak bisa hidup baru tanpa Engkau memberi kehidupan yang baru. Kita nyanyi apa? Ubah hatiku seperti salju. Bukan begini, aku udah berusaha sabar, tapi kamu keterlaluan. Aku udah berusaha memahami, tapi kamu memang tidak pernah bisa mengerti. Aku udah berusaha baik, tapi kamu tidak pernah membalas dengan kebaikan. Sudah stop sampai di sini. Wah, belum baru. Kalau baru saudara, kita akan selalu mengasihi karena hakikat kita baru. Amin. Manusia baru. Makanya harus berdoanya apa? Tuhan jamah hati, ubahkan aku Tuhan, ubahkan aku. Beri kuasa kebangkitan itu. Yang ku kehendaki adalah mengenal Engkau, mengenal kuasa kebangkitan. Kenapa banyak orang Kristen yang mengalami perubahan tetapi sifatnya temporary, sifatnya sementara. Kadang, wapi, ya Om Doni selamat pagi, halo Om. Tapi lama-lama, apa Om Doni? Itu. Kenapa? Karena belum baru. Kata orang Jerman, doknyeng. Tahu doknyeng? Sewaktu-waktu baik, tapi sewaktu-waktu menyeringai seperti Dracula mungkin. Ada film kan Dracula. Manusia baru, dia akan hidup dalam identitas baru. Amin. Lagi enak hati ini saudara, ruaman, enggak ketulungan. Kalau terima tamu, selamat pagi, Tuhan berkati. Kalau lagi gak enak hati, ya macamnya, apa kamu ini? Bapak Ibu itu pekerjaan Allah, amin. Ini artinya bahwa kalau kita mau hidup dalam hidup yang baru, itu tidak pernah dimulai dari inisiatif kita terlebih dahulu. Kita harus benar-benar punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Kita harus punya relasi dengan Yesus, Bapak Ibu ya. Ini inisiatif Allah. Kita tidak berubah karena usaha kita sendiri. Tetapi karena pekerjaan Allah yang memberikan hati yang baru, hati yang taat. Coba kita baca Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Kalau bukan Tuhan yang berinisiatif, kalau bukan Tuhan yang menolong kita, semua kita telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi syukur karena Allah begitu mengasihi dunia, Dia telah memberikan Yesus Kristus untuk mati memikul dosa-dosa kita, untuk dibangkitkan pada hari yang ketiga dan memberikan hidup yang baru, melahirkan kita kembali sehingga dikatakan Tuhan memberi hati yang baru. Tuhan memberi roh yang baru. Tuhan yang menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Ketaatan bukan buah dari perbuatan kita. Ketaatan adalah hasil dari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini hal yang sangat penting. Mari Bapak Ibu, dengan demikian kita bisa mengatakan kelahiran baru ini mendahului iman loh ya. Kelahiran baru ini mendahului iman, mendahului keselamatan. Bapak Ibu, apakah kita bisa percaya kalau kita mati? Apakah kita bisa mendengar kalau kita mati secara rohani? Enggak bisa. Ketika kita mendengar firman, maka Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Amin.
membuat kita bisa merespon, membuat kita bisa mengatakan iya terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu ingat Lydia, seorang penjahit kain ungu dari Tiatira itu. Paulus khotbah jauh di sana, dia sedang bekerja, dia sedang menjual. Tapi ketika dia mendengar perkataan dari Rasul, Tuhan menghidupkan dia. Tuhan memberikan kehidupan baru. Lalu dia merespon, Tuhan, kalau Tuhan pikir aku percaya, mampir ke rumah. Dan hari itu dia dan seluruh keluarganya percaya Yesus dan diselamatkan. Amin. Itu bukan tindakan sendiri. Tapi Allah memberikan. Makanya Bapak Ibu, keselamatan itu sepenuhnya anugerah Allah. Bukan usaha kita. Jadi kalau kita percaya Yesus hari ini, itu sepenuhnya kasih karunia. Dan jangan Bapak Ibu hidup dalam hidup yang baru dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kata orang Jawa mbepuk saudara, nggak akan bisa. Ya, bojai ya. Tapi sebentar capcay ya. Ini penting. Jadi coba lihat Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Allah. Amin Bapak Ibu. Makanya kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, seperti apa orang lahir baru? Kamu gak akan ngerti seperti angin. Kita hanya bisa merasakan pergerakannya. Saya nggak melihat angin, tapi saya bisa merasakan pergerakannya. Saya nggak rasa bagaimana perubahan hidup saya, tapi saya merasakan hati saya baru. Dulunya saya suka marah, tapi kok saya sekarang nggak bisa ya? Amin Bapak Ibu. Saya merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan diri saya. Saya mau menceritakan ya, banyak orang yang berusaha berhenti merokok, tapi nggak selesai-selesai saudara. Tapi saya dulu ketika saya benar-benar dijamah oleh Tuhan, hari itu juga selesai. Saya itu mulai SMA itu udah merokok. Tapi sekarang di YouTube jadi susah ya, ada jambar saudara. Pernah dengar jambar? Enggak pernah ya? Jamu bakar katanya. Penyembuhan terapi asap. Saudara, itu nanti teologianya lain waktu, saudara. Tapi ada perubahan yang sangat luar biasa. Makanya Bapak Ibu ya, kita harus membuang segala bentuk kesombongan rohani. Aku bisa karena aku rajin, aku bisa karena aku berusaha keras. Tapi mari kita memandang kalau kita menjadi baik seperti sekarang, itu karena Tuhan telah merubah kita menjadi manusia baru. Semua adalah karena anugerah Allah. Dan kalau kita baik itu bukti bahwa kita benar-benar lahir baru. Jadi Allah tidak sekedar memperbaiki hidup kita yang lama, tetapi Dia menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Itu ayat KKR kemarin. Ya, kita ini buatan Allah, diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Kita tidak sedang diperbaiki, tetapi kita dijadikan manusia baru di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu menjadi Kristen bukan sekedar ingin menjadi baik secara moral, ingin menjadi baik secara perilaku, tetapi menjadi Kristen adalah menjadi manusia-manusia baru. Menjadi ciptaan yang baru. Dan itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Allah. Makanya mari kita datang dengan rendah hati, Tuhan jamah hatiku, amin. Ubah hidupku. Mari Bapak Ibu. Nah kemudian saya mau jelaskan, hidup baru itu untuk siapa yang ada di dalam Kristus.
Jadi kunci dari hidup baru adalah di dalam Kristus. Bapak Ibu, tanpa kesatuan dengan Kristus tidak akan ada perubahan yang sejati. Tanpa union with Christ tidak ada berkat rohani. Kalau Bapak Ibu membaca di Efesus 1 ayat yang ketiga, segala berkat rohani kita dapat di dalam Yesus. Di luar Yesus nggak akan ada yang namanya kelahiran baru. Makanya kata Tuhan Yesus dalam perumpamaan pokok anggur itu, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa sih aku kok nggak bisa berubah? Aku ya gini ini orangnya. Maaf ya, aku ini tidak bisa berubah. Aku ya gini orangnya. Saudara, kalau orang di dalam Yesus dia jadi baru. Enggak lagi aku ini memang gini orangnya. Saya memang dari Jawa ya gini ini wis. Bulet aja ngomong nggak pernah to the point. Di dalam Yesus kita bisa berubah. Diam di dalam Kristus, saya pikir sudah jelas bagi kita semua. Ya kita percaya dengan sepenuh hati Bapak Ibu ya. Kita dibaptis dalam kematian dan kebangkitannya. Kita hidup dalam penyerahan diri total. Mari Bapak Ibu, ya kalau memang kita benar-benar mau hidup dalam hidup yang baru, lebih hari lebih karib dengan Tuhan. Lebih hari lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Lebih banyak menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Engkau akan melihat hidupmu dilahirkan kembali oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, ada beberapa kebenaran tentang hidup baru. Jadi hidup baru itu mengubah identitas kita, ya. Kalau kita dulu adalah hamba dosa, sekarang kita adalah hamba Allah, anak-anak Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri untuk hidup baru. Banyak orang mencoba memperbaiki hidup, tetapi tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Tidak bisa. Bapak Ibu kalau mau hidup dalam hidup yang baru, semakin melekat ketika kita dekat dengan Yesus. Tanpa saudara sadari, hidup kita berubah menjadi seperti Dia. Amin. Ini luar biasa. Kemudian anugerah hidup baru itu akan menjadikan hidup kita berbuah-buah yang lebat. Kalau roh mengubah kita, kalau natur kita baru, maka kita tidak bisa lagi hidup dalam hidup yang lama. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tidak mungkin kita hidup dalam hidup yang lama lagi. Memang kita masih struggle dalam hidup ini, tapi orang bisa melihat kebaikan dalam kehidupan kita. Bukan kebaikan yang dipaksakan, tetapi karena kita adalah ciptaan baru. Beda kan Bapak Ibu ya? Ya. Kalau manusia lama, tampar pipi kiri, wah langsung Cimande, ya, Cisarua, Cikampek, jurusnya keluar saudara. Ya. Tapi kalau manusia baru ya namanya plak ya, aduh ya mas, lari aja lah, menjauh aja. Pak, masa aku harus pukul orang Pak? Jangan nak, jangan. Sekalipun kamu bisa jurus mabuk, jurus kelelawar, sudah wis, serahkan kepada Tuhan, amin. Makanya ketika kita merasa gagal, lemah dalam hidup ini, tidak ada cara lain, datanglah kepada Yesus. Ubah aku Tuhan, tolong aku Tuhan, pimpin aku Tuhan. Yesus tidak pernah datang untuk memperbaiki hidup kita, tetapi Dia melahirkan kita kembali. Amin. Kelahiran baru bukan soal menjadi orang yang lebih baik, tetapi menjadi orang baru, ciptaan baru. Dan ciptaan baru pasti akan baik. Amin. Ya. Beda merenovasi rumah dengan membuat rumah baru, beda. Tuhan gak merenovasi kita, tapi merobohkan yang lama, membuang yang lama, dan menjadikan kita manusia baru. Itu yang harus kita pahami. Hal yang kedua Bapak Ibu,
Hidup baru itu mengubah status kita. Dan karena kita memiliki status yang baru, maka kita akan memiliki arah yang baru. Ini disebabkan karena identitas kita baru. Ini disebabkan karena Allah membenarkan kita, Bapak Ibu. Ya, identitas kita itu terjadi karena pembenaran, Bapak Ibu. Ini yang harusnya kita pahami. Pembenaran itu adalah tindakan Allah yang secara hukum menyatakan kita ini benar di hadapannya. Kita sudah berkenan di hadapannya. Bukan karena usaha kita secara pribadi, tetapi karena Yesus sudah memikul dosa-dosa kita di kayu salib, karena Yesus sudah mengalami maut bagi kita dan dibangkitkan dari antara orang mati sebagai bukti bahwa Allah itu berkenan atas pengorbanannya. Jadi pembenaran itu adalah tindakan Allah. Doni, kamu benar sekarang dan aku berkenan kepadamu. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu berusaha untuk berperilaku baik, tapi karena Yesus sudah menggantikan kamu memikul dosa-dosamu. Karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Jadi saat Bapa melihat kita, yang dilihat bukan saya, tapi yang dilihat Yesus yang sudah memikul dosa-dosa saya. Ketika Allah melihat Bapak Ibu, yang dilihat adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Tuhan menerimamu, memelukmu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena usahamu, tetapi karena Yesus yang mengasihi kita. Enggak semangat amennya. Amin. Loh saudara, kalau saya datang kepada Allah dengan diri saya sendiri, siapa saya? Tapi karena Yesus, Allah menerima kita. Ya, Roma 5 ayat 1. Ini ayat yang sangat penting. Roma 5 ayat 1. Perhatikan firman Tuhan Bapak Ibu. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena, perhatikan. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, dia memandang kita benar. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Kita enggak perlu lagi takut. Apakah aku cukup baik ya untuk Tuhan? Apakah aku layak ya? Enggak, semua orang layak bukan karena dirinya layak. Semua orang layak karena Yesus yang telah memikul dosa-dosanya. Makanya kemarin saya katakan apa? Di hadapan salib semua kita sama. Enggak boleh ada yang sombong. Aku sing pantes, kamu enggak pantes. Semuanya di hadapan salib para pendosa. Dan tanpa Yesus enggak ada seorang pun yang akan dapat diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Ini merubah cara pandang kita. Ya, kemudian apa yang dimaksud bahwa orang percaya itu adalah ciptaan yang baru. Paulus mengatakan ciptaan yang baru itu dalam bahasa Yunaninya itu kainektesis. Ya, kainektesis itu menekankan bahwa hidup baru yang kita alami sekarang itu bukan sekedar perbaikan. Oh, dia baru diservis. Oh, enggak. Oh, dia baru dipoles. Enggak, saudara. Mungkin mobil saya ditubruk dari belakang, diperbaiki. Itu namanya perbaikan. Saya nunggu ada yang mau ganti baru. Bercanda. Ya, kita enggak sedang dipoles, diperbaiki. Tetapi kainektesis ini artinya bahwa kamu diciptakan kembali. Kamu diciptakan ulang. Amin Bapak Ibu. Ini benar-benar baru. Ini seperti bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Jadi ini benar-benar baru. Ini kalau bahasa Ibraninya bara. Bara itu diciptakan dari ketiadaan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam bahasa Ibraninya, Kejadian pasal 1 itu bereshit bara
Elohim. Bara itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, kainektisis ini adalah seperti itu. Kita benar-benar baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yakin Bapak Ibu, all new? Amin. Kita benar-benar baru, amin. Dan karena kita baru Bapak Ibu, maka tujuan hidup kita akan menjadi baru. Kita enggak akan lagi mengejar kepentingan diri sendiri, tetapi kita hidup bagi Kristus, menjadi saksi Kristus, memuliakan Kristus, kan seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Rubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Ini beberapa kebenaran tentang hidup yang baru, rubah cara pandang. Jangan memandang diri sebagai manusia lama lagi. Kita ini adalah brand new, all new, semuanya baru. Aku bukan seperti yang dulu lagi. Makanya orang yang berjumpa Yesus, hidupnya tidak akan pernah sama. Amin Bapak Ibu. Enggak akan pernah sama. Seperti Paulus, enggak sama seperti Paulus sebelum berjumpa dengan Yesus di jalan ke Damsyik itu. Hidupnya berubah 180 derajat. Dari hidup untuk kesenangannya sendiri, melakukan keagamaannya sendiri, kebenarannya sendiri. Dia hidup untuk Allah bahkan sampai mati martir Bapak Ibu. Identitas baru memberikan tujuan baru dalam kehidupan kita. Kemudian hidup baru memberi arah dan tujuan baru. Dan kita perlu terus hidup dalam kesadaran identitas yang baru ini. Amin. Kalau ada apa-apa, aku manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Kamu kok beda sekarang? Baru. Ya, bukan karena usaha, tetapi karena kita menerima anugerah keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, seperti Bapak Ibu kalau beli rumah baru, lalu kalau zaman dulu ya, di rumah itu di pintu depan ditulis, misalkan saya, Doni Herianto. Berarti itu rumah saya Bapak Ibu. JS, Johan Stiono. Dan waktu kita percaya Yesus ada name tag di sini saudara. Milik Kristus. Amin. Amin. Ada name tag di sini. Manusia baru di dalam Kristus. Amin. Kurang satu poin dilanjutkan. Oh ada jawaban. Lanjut. Wih puji Tuhan terima kasih. Ingat lagu lama itu, more, 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 I want more, 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 more. Tambah lagi ya, saya tidak akan lama-lama. Yang ketiga Bapak Ibu, hidup baru itu harus terrefleksi dalam gaya hidup kita sehari-hari. Amin. Harus kelihatan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, saya mau menjelaskan bagaimana hidup baru itu menuntut gaya hidup baru, itulah yang namanya pengudusan. Ya, setelah orang dilahirkan baru dan dibenarkan oleh Allah, maka disitulah dimulai proses yang namanya pertumbuhan rohani. Proses pertumbuhan hidup ke arah Kristus, itulah yang namanya pengudusan. Jadi saudara setelah kita percaya Yesus, hidup kita makin hari makin kudus. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini penting sekali supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikianlah kita dibangkitkan dalam hidup yang baru. Dan ketika kita menjadi ciptaan baru, prosesnya mulai terjadi semakin kudus, semakin kudus, semakin kudus dan serupa dengan Yesus. Amin. Lebih baik setiap hari Bapak Ibu. Bukan semakin buruk. Lebih baik setiap hari. Tahun lalu menyerah, tahun ini menyerah lagi. Tahun lalu putus asa, sekarang putus asa lagi. Kalau tahun lalu menyerah,
kita semangat tidak pernah menyerah hari ini. Amin. Kita nggak putus asa hari ini. Karena Yesus itu setia, maka kita harus setia. Dia mengatakan setia, setialah sampai mati. Amin. Kemudian Bapak Ibu, hidup baru itu dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Artinya apa? Dosa dan gaya hidup lama, identitas lama harus ditinggalkan, harus dikuburkan, bukan disimpan. Jangan sampai kalau kamu kasar, aku bisa lebih kasar loh ya. Sekarang aku masih baik-baik. Orang Kristen enggak seperti itu Bapak Ibu. Kasarnya udah dibuang. Amin. Matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, kegeraman dan lain sebagainya itu. Kalau saudara membaca dalam teks Yunaninya itu dikatakan ido gegonen kainos. Itu benar-benar yang baru itu sudah datang. Lihatlah yang baru sungguh-sungguh sudah datang. Itu orang yang lahir baru. Yang lama benar-benar enggak ada saudara. Berubah seperti Paulus berubah seketika. Ketika dia dicelikkan matanya oleh Tuhan melalui Ananias. Saat itu juga dia keluar memberitakan Injil. Yang dulunya ditentang, yang dulunya mau dihancurkan. Dia beritakan dengan semangat. Amin. Yang dulunya dia ingin membunuh orang-orang percaya, sekarang dia berusaha membantu orang-orang percaya, menghidupkan iman mereka, membangkitkan semangat mereka. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Mari Bapak Ibu, meninggalkan yang lama, dosa, hidup dalam kasih, kesabaran, memuliakan Allah, ya, mengiring Yesus. Amin. Ini yang menjadi penting. Dan ada beberapa kebenaran tentang itu Bapak Ibu. Hidup baru selalu ditandai dengan pertobatan setiap hari. Hidup baru tidak berarti bahwa kita enggak pernah melakukan kesalahan. Hidup baru tidak berarti bahwa kita bebas dari dosa sama sekali. Sama sekali tidak. Tapi hidup baru kita bertobat setiap hari. Ketika Tuhan mengingatkan bahwa kita bersalah. Ketika Tuhan menegur kita melalui firman, melalui orang lain, aku salah, kita segera bertobat. Bertobat itu setiap hari Bapak Ibu. Itu gaya hidup, kan seperti itu. Ya, Allah mengatakan dengan tegas di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, dan ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan biarkan dosa bersarang dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, dosa yang diketahui tidak untuk disembunyikan, dosa yang diketahui untuk diakui dan ditinggalkan. Amin. Oh ternyata aku sih suka ini ya, Tuhan ampuni, aku tinggalkan itu semua. Ku telah mati dan tinggalkan. Cara ini cepat kok nyanyi bareng. Cara hidupku yang lama. Begitu. Kasih dan kekudusan itu menjadi ciri hidup manusia baru. Amin. Saudara mengasihi firman? Berarti saudara mau mendengarkan firman. Ya, kata Petrus, kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu adalah kudus. Dan hidup kudus itu, hidup baru itu akan terlihat dalam keseharian kita, dalam keluarga. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri menghormati suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Di tempat kerja kita jujur, kita bertanggung jawab, tidak berkompromi dengan dosa. Ya. Kan begitu ya. Dalam masyarakat kita menjadi teladan, dalam perbuatan baik, kita punya integritas, dalam gereja kita melayani, kita membangun, kita menguatkan, kita hidup dengan kerendahan hati. Bapak Ibu, anak saya Yoel ini, loh kok tak sebut Yoel ya, gak enak.
Dia itu kalau pakai kaos itu bolong-bolong tuh seneng. Ganti lah Yoel. Sini papa sini jemaat masuk jemaat gak seneng kono kamu kelambi. Pakai, enak pak, nyaman pak, adem, terus ditutup sweater. Terus saya bilang, nih papa belikan kaos nih, 3 biji. Kira-kira yang lama masih mau dipakai enggak Bapak Ibu? Halo? Udah enggak dipakai lagi, taruh tempat sampah, awas kamu pakai lagi. Udah punya baju baru. Masa udah punya Kristus, kita mau memakai manusia lama kita? Tidak, kata Paulus, buanglah yang lama, kenakan yang baru. Jangan simpan pakaian-pakaian compang-camping itu Bapak Ibu ya. Karena Yesus sudah memberikan manusia baru dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.